Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cinta Wardana dengan NIM S1S1 dan 4059. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang PHP di bagian loops. Nah, oke. Loop itu adalah mekanisme untuk menjalankan blok kode yang sama berulang kali selama kondisi terpenuhi. Di PHP ada beberapa tipe loop, ada while, do while, for, sama for each. Kalau while loop ini tuh dia itu uh, loopisasi dengan kondisi blok kode akan terus dijalankan selama kondisi itu true. Nah, kalau do while itu bedanya dibanding while dia itu blok kode akan selalu dieksekusi minimal satu kali. Baru nanti kemudian kondisi dicek. Kemudian untuk for ya, date for loop ini digunakan kalau kamu tahu persis berapa kali kamu ingin menjalankan loop. Cocok untuk iterasi berdasarkan counter. Kalau untuk forage, dia itu dipakai untuk looping terhadap array atau struktur data sejenis. Jadi, kamu nggak pakai counter manual. Nah, jadi eh, kapan sih kita eh, pakai kapan sih nanti kita pakai mana pakai for, pakai while, pakai do while, pakai forage. Jadi kalau kita mau pakai for itu kalau kita sudah tahu jumlah dari iterasi, misalnya dari looping 0 sampai 10 perulangan dengan step. Nah, kalau pakai while dia kalau perulangan itu pengulangan itu tergantung kondisi yang bisa berubah. Misalnya terus sampai user input tertentu. Jadi kondisinya itu tertentu eh, atau kondisinya itu tertentu. Kemudian kalau mau pakai do while dia itu kalau kita itu ingin blok kode itu berjalan minimal sekali dulu, baru kemudian loop itu berdasarkan kondisi. Nah, kalau pakai forage, dia itu kalau kita ingin iterasi array atau daftar data itu lebih efisien, lebih bersih, terutama untuk data yang variatif. Nah, sekarang kita bahas dulu while loop di PHP. Jadi, cara supaya satu blok kode itu terus dijalankan selama suatu kondisi itu terpenuhi. Nah, kalau while loop, nah, di sini contohnya kita coding ulang sini. Saya bikin file baru dulu. Oh, saya belum aktifkan Paragon.
Oke. Nah, jadi outputnya itu dia akan mengeluarkan output 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi pertama di sini kita akan inisiasi I sama dengan 1. Lalu while di sini eh, artinya selama I sama dengan 1 ini kurang dari 6, maka dia akan jalankan blok kode di dalam. Nah, di dalam loop dia ada echo. Echo ini tuh dia berarti mencetak nilai dari ini. Dolar I ini eh, dia akan menambah tiap satu iterasi. Nah, maka outputnya itu dia akan mengeluarkan 1, 2, 3, 4, 5 karena ketika dolar I jadi 6, maka kondisinya I itu akan kurang dari 6. Jadi eh, ketika dia mencapai itu, dia akan berhenti. Nah, sebagai catatan, kalau ini tuh harus ada increment atau decrement ya, atau kondisi berubah. Jadi kalau nggak ada, maka loop itu bisa jalan terus. Dia bakalan menghasilkan infinite loop. Kemudian di sini break statement. Kalau break statement dia, kita di sini kita akan kode ulang, tulis ulang kodenya dulu. Sini, if Nah, dia di saat saat di sini saat I dia mencapai 3, maka dia sudah terpenuhi. Berarti dia akan break. Jadi loop itu langsung dihentikan tanpa melanjutkan iterasi berikutnya. Jadi nanti outputnya itu hanya akan menghasilkan 1 sama 2, baru dia berhenti. Nah, misalnya gini. Kemudian untuk continuous statement, eh, dia itu berarti dia akan melewatkan iterasi tertentu dengan continue, dengan statement continue ini. Kita tulis ulang kodenya. Ini while hmm, that- Oke, di sini dimulai dengan I itu adalah 0. Jadi setiap iterasi dia akan eh, menambahkan angka I dulu. Jadi nanti dia akan 1, 2, 3 sampai angka 6. Di bawah dari angka 6. Nah, jika dolar I ini, jika I ini dia mencapai angka 3, maka dia akan continue. Artinya iterasi itu nanti dia akan dilewati. Jadi kode echo dari ini tuh bakalan diabaikan, langsung lanjut ke iterasi yang berikutnya. Jadi hasilnya itu dia akan skip angka 3. Hasilnya itu nanti 1, 2 langsung ke 4, 5 sama 6. Jadi angka 3-nya bakalan dilewati. Ini hasilnya. Lalu alternatif sintaks, di sini kita juga bisa tulis eh, while itu dengan gaya yang alternatif. Eh, ini satu. Kita tulis ulang dulu kodenya. Dia outputnya kayak codingan yang pertama tadi.
Jadi hasilnya itu akan sama seperti contoh pertama. Cuman ini kadang kita pakai supaya kodenya itu lebih bersih daripada kode yang pertama tadi. Oh, apa nih? Oh, koma. Oh, ini tuh. Sorry, sorry, sorry. Gini ya harusnya. Oh, next. Oh, ini sampai 100. Kalau kita mau buat while sampai 100, maka di sini kita tinggal ubah aja jadi angka 100. Dengan kelipatan i-nya itu dia 10 ya. Di do while loop. Nah, sekarang kita bahas do while loop di PHP. Nah, versi loop yang beda sedikit dari while karena blok kode ini pasti dijalankan minimal 1 kali sebelum kondisi itu dicek. Jadi, walaupun kondisi itu sudah false dari awal, kode di dalam do itu akan tetap dieksekusi sekali. Strukturnya itu do, do-nya di pertama, while-nya dia di terakhir. Untuk contohnya, jadi sebenarnya sama aja dengan eh, kode yang di while tadi, cuman di sini kita pakai posisinya di sini kita pakai do while. Jadi kita akan mulai dengan variabel i yang sama dengan 1. Nah, kemudian kita akan masuk di do. Nah, blok di dalam ini dia akan langsung dijalankan dengan echo cetak 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 1 ini, lalu nanti dia akan menambahkan 1 itu jadi eh, nilai dari dolar i ini dia akan berubah jadi 2. Nah, proses itu akan terus berulang nanti sampai dolar i ini dia naik ke 6. Nah, kondisinya itu dia akan jadi false, jadi loopnya itu bakalan berhenti. Makanya nanti outputnya bakalan 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, di sini adalah contoh jika kondisi awal false itu tetap dieksekusi sekali. 98. Nah, jadi di sini dolar I ini dia langsung ke 8 kan, dia lebih besar daripada 6. Nah, kondisi awalnya kan dia udah false nih. Nah, tapi karena do while, maka blok di dalam sini dia akan tetap berjalan. Dia akan tetap berjalan sekali. Jadi Eko Eko I ini dia akan tetap mencetak angka 8. Setelah itu nanti kondisi dia nanti setelah itu di kondisi dia akan dicek apakah 8 itu lebih kecil daripada 6. Kalau maka dia akan hasilnya itu false kan. Maka loopnya dia bakalan berhenti. Soalnya nah gini, dia akan tetap mencetak angka 8. Lalu di sini kombinasi dengan break untuk menghentikan loop lebih awal. Ini kodenya saya kasih komen aja di sini. Nah, jadi loopnya itu dia akan dimulai dari dolar I sama dengan 1. Kemudian dia akan menjalankan do. Nah, di sini dia cek nilai apakah I itu sama dengan 3. Kalau iya, maka dia akan berhenti. Loopnya itu bakalan langsung berhenti. Nah, tapi jadi nanti dia hanya akan mencetak angka 1 sama 2. Walaupun nanti kondisi umum itu dia akan membolehkan sampai 5. Nanti kita pakai break untuk stop yang lebih awal. Soalnya kita lihat hasilnya. Nah, dia jadinya 1 sama 2. Karena karena kan di sini kalau dia I-nya dia udah mendeteksi angka 3, maka dia akan langsung berhenti. Nah, contoh selanjutnya di sini dia ada kombinasi dengan continue untuk melewati iterasi tertentu. Ya, jadi di sini kita tulis dulu ulang kodenya. Pindahkan. Continue. Jadi nanti di sini dia akan mulai dari 0, 0, 0. Di sini nilai I-nya dia akan mulai dari 0, lalu di setiap iterasi dia akan menambahkan 1. Nah, kalau I-nya dia sudah menghasilkan angka 3, maka dia akan pakai continue. Artinya dia akan melewati perintah echo untuk mencetak angka 3. Nanti dia akan langsung ke iterasi yang selanjutnya. Jadi hasilnya nanti itu dia akan melewati angka 3. Jadi hasilnya adalah 1, 2, 4, 5, dan 6. Tidak lo di sini kok dia hasilnya anu ya? Tidak ada angka 1 ya? Hmm, sabar, kita cek dulu lagi. Oh, oh, belum di save. Nah, dia jadinya 1, 2, 4, 5, dan 6. Oke, next. Kita
kita pakai ini. Jadi untuk for loop itu di PHP digunakan kalau kita itu tahu sebelumnya berapa kali kode itu harus dijalankan. Nah, struktur dasarnya itu seperti ini. Expression satu itu kita perlu inisialisasi. Jadi dia di sini kita perlu menetapkan nilai awalnya dulu, nilai awal counternya. Kemudian di sini expression 2 itu adalah kondisi. Jadi di sini dicek sebelum tiap iterasi, selama kondisinya true, maka iterasi itu akan tetap dijalankan. Nah, sedangkan expression yang ketiga itu dia increment atau decrement. Di sini dia akan memperbarui counter tiap selesai satu iterasi. Nah, kita langsung ke contohnya aja deh. Kita tulis ulang dulu kodenya. Sini for no. Jadi di sini untuk inisiasinya, di sini nilai X-nya adalah 0. Kita akan mulai dari 0. Lalu di sini untuk expression yang kedua atau untuk pengkondisiannya, di sini loop akan terus berjalan selama X itu kurang dari sama dengan 10. Kurang dari atau sama dengan 10. Nah, terus di sini untuk increment dan decrementnya, dia setelah tiap iterasi dia akan menambah satu. Dia akan ditambah satu. Nah, nanti outputnya the number is, nanti dia akan mencetak angka 0 sampai angka 10. Jadi nanti totalnya ada 11. Gini. Contoh yang kedua misalnya kita pakai untuk kelipatan 10 sampai 100. Nah, di sini berarti dia 100. Nah, untuk kelipatannya kita pakai kelipatan 10 IX. Di sini sama dengan 10. Nah, gini. Lalu di sini break statement. Eh, jadi kita pakai kata break ya. Sini tinggal tambahkan if. Kenapa dan? Tadi akan Nah, jadi di sini kode dia akan meloop dari 0 dulu sampai coba. Ini kita kembalikan ke kondisi awal. X plus plus. Jadi nanti kodenya dia akan meloop dari 0 sampai angka 10, tapi nanti ketika kondisinya itu dia em, sampai di angka 3, X-nya, nilai X-nya itu sama dengan 3, maka dia akan langsung manggil break. Maka loopnya itu dia langsung berhenti. Jadi nanti outputnya hanya sampai 2. Jadi hasilnya 0, 1, 2. Angka 3-nya udah nggak masuk. Kalau continue ini dia berarti melewati ya. Berarti di sini kita ubah aja jadi continue. Oke.
Jadi kalau kodenya, kalau nilai X-nya dia menghasilkan angka 3, maka dia akan skip. Oke, next. Lalu kita masuk ke for each loop. Nah, for each loop ini adalah loop yang secara otomatis mengunjungi setiap elemen dalam sebuah array atau properti objek. Nah, tanpa kita perlu manual memeriksa indeks atau jumlah elemen. Ini tuh sangat cocok kalau kita tuh punya data dalam bentuk list atau array dan ingin lakukan sesuatu ke tiap elemen. Nah, yang pertama ada loop pada indeks array atau array biasa. Oke. Kita tulis ulang dulu kodenya. Dan di sini kita punya colors yang berisi 4 warna. Nah, di sini forage-nya dia color as X. Artinya untuk tiap elemen di colors itu dia akan ambil nilainya ke variabel X. Lalu dijalankan ke blok kode. Nah, di dalam loop nanti echo ini nanti di dalam loop ini dia akan eh, nanti di dalam loop kita echo variabel X sehingga nanti warna-warna itu akan dicetak satu per baris, dicetak satu per baris, jadi red, green, blue baru yellow. Gini. Lalu di sini loop pada associative array k and values. Ini kita tulis dulu ulang kodenya. Members ya. Lalu for each members as X. Oh, ya sama dengan negatif 1.
Nah, di sini kita punya array associative members, di mana key-nya itu adalah nama dan value itu adalah umur. Ini, nama dan value-nya itu adalah umur. Jadi, for each members as X, dia harusnya as X ini adalah nama, dan Y itu adalah age-nya, umurnya. Nanti tiap iterasi itu dia eh, X-nya itu adalah K dan Y itu adalah value. Maka hasilnya akan begini. Lalu di sini loop pada objek atau properti pakai class score. Um, Wih, sorry. Oke, di sini kita membuat objek mycar dengan properti color sama model. Nah, for each ini juga bisa digunakan untuk iterasi properti objek. Jadi tiap properti itu disimpan ke variabel prop, nama properti sama value nilainya. Kita jalankan. Hmm, Kenapa nggak keluaran construct? Nah, typo. Baiklah. Lanjut ke PHP break. Nah, kadang kita tidak mau loop itu kan sampai berakhir. Eh, nah, oke, langsung ke break dan continue. Nah, kadang kita tidak mau loop sampai akhir atau ingin lewati elemen tertentu. Nah, for each ini juga bisa. Nah,
Di sini contoh break berhenti ketika ketemu nilai tertentu. Colors, colors. Ini kita komen dulu. Color, red, green, yellow. Blue, blue, blue. Tapi merah. Oh ini. Oh, oh, oh. Polos, atau dapat storage, dan tanggal itu kita typing. Nah, jadi di sini outputnya itu tinggal green sama yellow karena depend conditionnya kalau X itu dia ketemu kata blue maka dia bakalan berhenti, loopnya bakalan berhenti. Nah, kalau continue dia tinggal nge-skip aja sih. Jadi nanti kalau X-nya itu ketemu dengan kata blue, maka dia akan langsung nge-skip, dia langsung ke red. Nah, jadi di elemen blue dia akan melewatinya. Kemudian di sini dia mengubah isi array di dalam loop. Ya. Hmm, tulis kodenya dulu. Di sini tinggal
as X dan as. Ya. Oh, enggak, coba begini deh. And if X adalah blue, kemudian dollar adalah pink, um, oh, X sama dengan blue dengan pink. Oh, jadi nanti eh setelah loop nanti arahnya itu akan jadi seperti ini. Kalau kita pakai yang ini yang tadi, oh red. Jadi em, di sini nanti blue-nya itu dia akan ganti dengan pink. Kan setelah yellow dia akan berubah. Tadinya blue, di sini dia jadinya pink. Terus ah, terus yang ini by reference. Em, jadi dengan tanda and ini di variabel x itu kita akan main reference array item, sehingga perubahan variabel x itu akan mempengaruhi array aslinya. Jadi gini. Oh, robek. Alternatif singkat ini tuh secara singkatnya saja sih sebenarnya. Kode kodenya kita tulis secara singkat. Sini ke as langsung echo ya. Dia nggak pakai kata-kata ini.
Storage titik dua equal. Nah, di sini pakai encourage. Encourage. Lalu di break statement, em, jadi di break itu adalah perintah di PHP yang digunakan untuk keluar dari loop. Nah, jadi apapun ketika kondisi tertentu itu terpenuhi, jadi tidak perlu menunggu sampai loop itu selesai. Jadi dengan break ini, kita itu bisa hentikan proses looping itu lebih awal jika sudah tidak perlu dilanjutkan atau melanjutkan. Nah, misalnya setelah menemukan data tertentu atau saat kondisi spesifik itu tercapai. Nah, contohnya di sini, kita tulis ulang kodenya. Ah, yang tadi ya ini. Mana ya? For the X sama dengan 0. Oh, ini dia. Yang ini. Kalau ini kita kolom kolom. Di sini for $X. Tapi di sini kita ganti jadi break. Jadi break, 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 break. Syntax. Nah, jadi loop itu seharusnya jalan dari X sama dengan 0 sampai dengan X di bawah 10 deh. Bawah 10 kan ya ini, di bawah 10. Nah, tapi di dalam loop itu ada kondisi if ketika X itu ketemu sama 3, maka dia akan break. Jadi ketika X sudah 3, maka loop itu dihentikan. Jadi outputnya itu nanti hanya akan mencetak sampai yang kedua. Gini, kalau di tadi kan kalau 4 maka dia akan hanya mencetak sampai yang ketiga. Kalau break in while loop, em, contohnya gini, dia ada nggak sih emangnya ini. Oh, kayaknya nggak ada deh. Aku dulu. Cek. Kita tulis ulang dulu kodenya. Sini nggak pakai for lagi ya, pakai while. Tab bukan dulu variabel x-nya adalah while kemudian if x maka break terus echo the number. Oke, ini udah. Jadi kondisi awalnya di sini dia akan loop terus, akan terus jalan sampai nilai
nilai dari X-nya itu di bawah dari 10. Jadi tapi ketika dia masuk ke dalam if, ketika X itu dia akan mencapai angka 4, maka dia akan break. Jadi dia akan dijalankan tapi loop itu bakalan berhenti di angka 4. Jadi hasil outputnya itu hanya sampai angka 3. 58? 58 yang ini. Oh ini. Sorry, sorry. Ini while dolar X kurang dari 10. If X sama dengan 4. Kemudian dia break. Lalu echo the number is... What's wrong? Gimana salahnya ini? Unexpected token yang ini. Oh, ini kah? Enggak kok. Terusnya gini. Terusnya nggak ngaruh memang. If dolar X sama dengan 4, kemudian dia break, lalu echo the number is... Oh, dia kurang tanda titik koma. Nah, oke, next. Dia di do while ini dia memastikan blok kode itu dijalankan minimal sekali, lalu akan terus diulang selama kondisi itu terpenuhi. Nah, saat dolar I-nya itu sudah 3, maka dia akan berhenti. Saya ulang. Seperti tadi, cuman ini kalau do while itu otomatis dia ada di terakhir. While-nya ada di terakhir. Syarat. Itu ada di terakhir. Terus yang pertama itu dia ada do, lalu if, break, echo, itu adalah itu ternyata. Variabel. Oh, harusnya dolar X. Hmm. Dia hanya akan mencetak sampai angka 3. Karena kalau dia sudah ketemu angka 4, maka loopnya bakalan berhenti. Lalu di forage loop, dia pakai array, colors array. Yang ini ada di atas nggak sih ini? Colors array, echo ini. Oh ini.
Ini colors array, lalu forage color as X. Nah, di sini pakai pengkondisian. Iya, jika variabel X itu ketemu dengan blue, maka dia akan break. Hmm. Jadi dia hanya akan mencetak sampai green. Kalau dia sudah ketemu dengan kalimat blue, maka dia akan berhenti. Loopnya itu bakalan otomatis berhenti. Oke, lalu continue. Oh, nah kalau continue in for loops, mana ya kodenya dia ini ya? Echo number yang ini. Yaps. Yang ini. Cuman ini diganti sama continue. Continue. Hmm. Jadi kalau breaks kan dia bakalan berhenti ya. Kalau continue dia bakalan lewati. Jadi kalau jadi nanti ini dia akan mencetak angka 0 sampai sebelum angka 10. Jadi tapi nanti selama proses itu berjalan kalau ketemu dengan X-nya ketemu dengan angka 4 maka dia akan skip. Dia akan langsung loncat ke angka 5 sampai 9 berarti. Belum di save ya. Oh ya, wait. Nih, jadi di sini angka 4-nya nggak dicetak. Dia langsung loncat ke angka 5. Itu untuk continue. Terus while loop. While loop, while. While ya. While nggak di... Oh ini dia. Di sini dia pakai while. While kemudian di sini adalah telat X sama dengan nol. While dia kemudian ini continue terus X. Oke. Jadi di sini nanti dia akan mencetak angka 0 sampai sebelum angka 10. Akan tetapi nanti kalau X-nya ketemu dengan angka 4, dia bakalan lewati. Dia akan skip. Number is... Oh, saya lupa. Ini increment ya. Ini nggak ada increment ya. Jadi di sini continue. Ada incrementnya dulu. Polar X. Positif. Baru nanti continue. Ini. Ini kali 2.
Gini. Jadi dia akan mencetak number itu dari nol, tapi nanti sampai 9. Tapi nanti kalau dia ketemu dan angka 4, maka dia akan lewati. Jadi dia langsung mencetak angka 5. Itu dia. Nah, jadi increment di sini tuh penting ya. Karena eh, continue itu dia melewati increment. Jadi jangan lupa. Tadi saya lupa. Sorry, sorry. Karena kalau kita nggak pakai ini yang tadi, dia bakalan loop terus. Jadi bisa jadi dia bakalan infinite loop. Jadi eh, contoh yang kita lakukan tadi itu nggak boleh kelupaan yang ini. Saya tadi kelupaan, makanya dia terus berputar-putar dan nggak menghasilkan output. Karena dia infinite loop. Ada outputnya, tapi dia banyak, infinite, infinite. Lalu do while loop, do while. Di sini do while loop gini untuk continue. Jadi di sini dia bakalan mencetak variabel nol. eh Dia bakalan sini incrementnya, jadi dia akan bertambah terus satu sampai nanti ketika dia ketemu angka 3, maka dia bakalan lewati. Nah, dia akan mencetak sampai angka 5 karena kurang dari 6. Oh, belum di save ya. Nah, wah, oh, sampai 6 ya, sampai 6. Jadi loop itu dia bakalan melewati echo. Lalu langsung nanti lanjut ke iterasi yang selanjutnya. Jadi outputnya itu bakalan 1, 2, 4, 5, 6. Do while ya. Lalu selanjutnya forage loop. Forage loop, forage ini ya, forage. Sini kita ubah jadi continue. Em, jadi nanti di sini bedanya kalau break tadi kan dia kalau ketemu dengan kalimat blue bakalan berhenti. Nah, kalau di continue dia bakalan lewati. Dia bakalan lewati kalimat blue itu. Jadi dia bakalan lewati ini dan tetap akan mencetak angka yellow. Lihat outputnya. Angka blue-nya dilewati. Iterasi iterasi blue ini dia bakalan di skip. Oke, next ke PHP function. Nah, jadi function di PHP itu adalah blok perintah yang bisa kita definisikan sendiri, lalu dipanggil atau kita call kapan saja. Nah, PHP itu sudah punya banyak function bawaan. Ada built in function. Jadi, tapi kita juga bisa membuat function sendiri atau user defined function. Fungsi itu tidak akan otomatis dijalankan ketika halaman dimuat, hanya berjalan ketika kita panggil. Kita bikin function dengan contoh yang paling sederhana. Oke, kita skip function, function message.
Echo lower. Loh, kenapa nggak bisa? Oh. Ah. Di sini kenapa tidak muncul? Karena kita belum memanggil functionnya. Jadi sini kita tinggal panggil functionnya. Sini kali ya. Kalau bukan di sini. Ini my message. Message. Nah, ini kita panggil functionnya. Maka hello world bakalan muncul. Kemudian di sini function dengan argumen atau parameters. Nah, kadang kita ingin function itu menerima input agar output itu bisa berbeda-beda. Di sini contohnya, wow, kita tulis ulang dulu kodenya. Family name. Dollar name. Hmm, Terus echo, hello. Oke. Di sini kita panggil functionnya. Functionnya di sini adalah family name. Misalnya kita mau ubah, kita panggil jadi Chani. Um, Jorge Stella. Kita lihat outputnya. Ini kita ubah jadi aja kali ya, atau reference. Ini ini nickname ya. Ini nickname, nama belakang, nama belakang. Sekarang. Um,
Terus the following is given two arguments. Oh, di sini kita tambahin argumen aja. Ini soalnya adalah H. H. Nah, di sini tinggal pakai koma, dollar H. Hmm, atau usia. Koma 20. Nah, oh, begini. Jadi kita bisa memakai dua argumen. Itu ada argumen nama sama age. Nah, di sini default parameter value. Nah, jika kita mau memanggil function tanpa memberikan argumen, kita bisa pakai nilai defaultnya. Jadi di sini kan function set height, min height, eh, ini set height, height. The height is, nah di sini kita panggil dolar min height, hey. Oke, kita panggil functionnya, ini diubah ya, harus sesuai. Kalau beda nanti nggak kepanggil. Oke. Nah, yang ini tuh kita pakai default yang ini. Ini nanti dia akan memanggil defaultnya. Jadi kalau argumennya tidak diberikan, dia akan otomatis pakai default yang sudah kita tetapkan kan. Dia akan otomatis isi angka 50. Kalau untuk mengembalikan nilai, eh, ini returns value, kita pakai kata return, statement return. Function sum
For function sum. Sini dollar X, koma. Oke, kita lanjut di bagian mengembalikan nilai. Kalau untuk mau mengembalikan nilai, kita pakai statement return. Oke, di sini terus tunggu kodenya. Oke. Nah, ini untuk kode return value-nya. Nah, kemudian untuk menggunakan passing arguments by reference, di sini kan default-nya itu dia parameter function di PHP dilewatkan by value. Nah, artinya nilai itu disalin. Perubahan di dalam function itu tidak mempengaruhi variabel asli. Nah, tapi kamu bisa pass by reference supaya perubahan di dalam function itu mempengaruhi variabel di luar. Contohnya gini.
Dia di sini. Di sini outputnya harusnya 7 ya. Oh, unexpected kan? Oh, ini. Oh, oh iya ya ini. Nah, ini. Hasilnya dia 7. Jadi dia aslinya dia bakalan berubah. Tambah. Kemudian variable number of arguments, jumlah argumen yang dinamis. Nah, terkadang di sini kita tidak tahu berapa banyak argumen yang akan dikirim. Jadi PHP itu dia akan mendukung variadic function dengan operator. Oke, di sini kita tulis ulang dulu kodenya.
Oke, di sini variable numbersnya di dalam function menjadi array dan dari semua argumen yang dikirim. Jadi argumen variadex itu harus paling akhir di daftar parameter. Nah, di sini em, contoh lagi function my family. Plus are dalam tiga array string. Kita cek apa yang salah ya, random text. Oh, ini. Tambah. Ini first name, last name. Why? Do.
Dia salahnya kenapa ya? Arahin. Do, do. Kayak gak bakalan error. Jadi cara perbaikinya tuh ini ya. Ah, Gini. Cek lagi. 9. Why? Last name, first name. Operator that varies of two argument will raise an error. Bakalan error. Nah, yang ini you can only have one argument in variable length and it has to be the last argument. Jadi kalau kayak gini tuh bakalan error. Misalnya yang kayak tadi. Nah, ini gini. Jadi yang kata pertama itu udah bakalan jadi last name. Lalu kata yang berikutnya dia bakalan jadi first name. Chendo, Jondo, Joedo. Oke. Nah, di sini kalau operatornya, nah di sini kalau argumennya kita balik, maka hasilnya akan error. Jadi eh, penulisannya harus begini. Oke. Nah, itu untuk variable number of arguments. Jadi eh, itu dia penjelasan terkait materi PHP dari loop sampai function. Oke, di sini saya akan menampilkan progres belajar saya di Red Hat. Eh, saya sudah sampai terakhirnya tahap kedua, masuk ke tahap yang ketiga, managing file in Linux. Nah, cuman di sini eh, saya juga sudah mempraktekkan bagian tahap yang kedua. Kita mulai dari tahap introduction ini. Kalau introduction to Linux itu eh, tentang Linux kernel, bahas tentang tujuannya, overview-nya. Nah, di sini with Linux distribution, pengaturan Linux-nya nanti. Nah, di sini kita praktekkan di sini. Saya pakai eh, lab environment. Oke, di sini
Studentnya, studentnya pakai Genomi Classic, kemudian passwordnya student. Nah, ini udah masuk. Kemudian lab uh, oh, distribution. Gini. Nah, jadi saya juga udah pelajarin ini. Jadi kalau di sini kita pakai Firefox, Red Hat sesuai dengan ininya. Oke, kalau di bagian kuis ini Linux fixed variable ini Gen U. Hmm, Initial application set the Gen U project. The kernel is responsible for stats. Oke, kalau yang ketiga itu A, lalu yang keempat itu B. Oke, untuk yang chapter kedua, accessing a Linux system, multi-user Linux system, berarti penggunanya lebih dari dua. Untuk activities. Terus log into a local Linux system. Di sini kita disuruh log out. Nah, di sini kita perlu login as operator satu by using GNOME developer satu deh pakainya. Ini nih Red Hat. Oke, terus user power. Hmm, ini ada dua tab ya. Try to update operator satu user system menu. Ini cepat. Terus. Nah ini. Nah di sini dia bilang, jadi ini di sini kita bisa block sama unblock user. Nah, kemudian nextnya lagi deh.
Kalau yang ini dia using the command line objectivitas. Kalau dia pakai terminal, di activities dia pakai terminal, hostname, new workspace status, terus hostname D, terus lalu di sini for example, di coba cek ID, ID, oke. Coba lagi ID Minute DevOps. Nih, kita translate aja deh. Jadi perintah itu dapat memiliki beberapa opsi dan arti opsi tersebut tidak dapat dipertukarkan antar perintah. Anda dapat melihat opsi untuk suatu perintah dengan menggunakan help opsi tersebut. Nah, perintah who menampilkan pengguna yang masuk ke mesin. Coba who, help. It's wow. Let option are given. Lalu perintah date dan time date itu memberikan informasi waktu. Date, oke, Tuesday, 2 Desember. Kemudian untuk time date, oh, kalau yang ini berarti dia lebih spesifik ya. Nih. Um, Apa lagi? Oh, step. Udah deh. Nih. Next, next, next. Nah, kalau di latihan ini menggunakan baris perintah sebagai student pengguna di workshop komputer. Udah ini. Terus, ini sini kita pakai user ya. Activities, terminal, langsung dulu, developer satu. Di sesi login ini menunjukkan sesi login itu saya, developer satu. Atau kita coba log out kali ya. Coba log out, whereof, log out, log out. Kita coba di developer 2, log out, ke terminal, lalu ke view, nah, developer 2 ya, time that day.
Oh, hostname. Oh, by the way, guys, di sini kita juga bisa eh tambahkan ini send to client, misalnya hostname, tinggal send aja. Nih, atau date, loh, sorry. Harus. Nah, ini terus date, belum menjalankan tadi. Ting. Dia kita diketikkan. Terus kalau ini keyboard, delete. Kurang tahu. Ini date, terus enter. Hmm, Kalau ini memang dari awal harusnya kita udah host paste ya. Kemudian itu Snap. Oke. Oke, di tahap yang ini, kemudian next-nya lagi aku udah pelajarin mengakses sistem Linux. Dia perbaharui developer satu kata sandi penggunanya. Nah, ini prosesnya untuk perbaharui kata sandi ya. Developer 2 kata sandi penggunanya. Log out, log out. Oke, mungkin itu saja progres pembelajaran saya. Em, Apabila ada kekurangan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.